Di dalam kekalutan tersebut, yang terbesit di dalam pikirannya adalah mencuri sebagai cara instan untuk bisa mendapatkan uang. Dan saat memikirkan targetnya, hanya ada satu orang yang terlintas di kepalanya, yaitu orang yang sangat dia tidak sukai, yaitu orang yang selalu menegurnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kakek Jalal. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jember, Jawa Timur pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang kakek yang mengalami nasib tragis. Dia ditemukan tewas secara mengenaskan. Jasadnya sudah mulai membusuk, terkubur di dalam kebun jati. Tindakan keji yang mengerikan ini ternyata dilakukan oleh tetangganya sendiri. Karena si tetangganya itu merasa sakit hati, sering ditegur oleh sang kakek. Sekaligus tetangga ini ingin sekali menguasai harta benda milik si kakek. Di dalam menjalankan aksi kejinya, pelaku mengajak dua orang teman lainnya yang merupakan warga desa setempat. Dan di saat itulah mereka melancarkan aksi mengerikan tersebut. Bagaimana kronologi selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus terhadap seorang kakek yang ditemukan di area Kebun Jati, Kecamatan Ambulu, Jember akhirnya terungkap. Polisi meringkus 3 pemuda di lokasi pelarian usai nyawa korban. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Jember, Jawa Timur ada seorang pria lanjut usia yang sudah menginjak 71 tahun. Namanya Abdul Jalal atau yang akrab disapa dengan Kakek Jalal. Kakek Jalal ini merupakan warga dusun Watu Kebo, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tidak diketahui dengan jelas bersama siapa dia tinggal di sana, karena tidak ada informasi yang jelas mengenai detail kehidupan dari Kakek Jalal ini. Kakek Jalal dikenal oleh warga sekitar sebagai orang yang rajin dan tekun. Bahkan di usia senjanya, dia tak kenal lelah untuk terus beraktivitas, sehingga tidak heran tubuhnya masih bugar dan terlihat sehat. Sehari-harinya, Kakek Jalal menjaga hewan ternak, dan diketahui dia memiliki 6 ekor kambing yang selalu dia beri makan rumput untuk dijadikan sebagai pangannya. Warga sekitar juga sangat menghormati Kakek Jalal yang dinilai sebagai orang yang baik dan rajin ke masjid. Selain karena taat dalam beribadah, Kakek Jalal juga mengabdikan diri sebagai takmir, yaitu orang yang bertanggung jawab atas manajemen, pengelolaan, dan pemeliharaan masjid, termasuk mengatur kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan yang berlangsung di masjid tersebut. Sebagai salah satu tetua yang dihormati di desa itu, Kakek Jalal dikenal memiliki sikap yang tegas. Dia tidak segan untuk menegur perilaku yang dianggap menyimpang di lingkungannya. Salah satu yang paling sering dia tegur adalah tetangganya sendiri yang bernama Ahmad Febrianto atau yang akrab disapa dengan nama Febrianto, yang merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun. Dia ini dikenal memiliki perangai yang nakal dan sering membuat onar di desa tersebut. Tidak dijelaskan juga secara detail di media bagaimana kenakalan yang dia lakukan. Namun yang diketahui, perangainya ini bahkan dikenal oleh warga sekitar, termasuk Kakek Jalal juga, sangat-sangat mengganggu dan tidak suka kepada dia. Febrianto ini adalah seorang pekerja serabutan. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap. Terkadang dia bekerja sebagai kuli bangunan, namun jika sedang tidak ada pekerjaan, sehari-harinya dia hanya nongkrong-nongkrong tidak jelas dengan teman-temannya tanpa produktivitas sama sekali. Febrianto memiliki 2 teman dekat, yaitu Kevin Rahman yang biasa dipanggil Kevin dan seorang pemuda yang berusia 22 tahun, dan juga Khoirul Anwar atau yang akrab disapa Khoirul sebagai pemuda berusia 25 tahun.
Mereka bertiga adalah warga desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mereka bertemu saat bekerja sebagai tukang bangunan. Mereka bertiga tidak hanya menjadi teman kerja, tapi juga teman nongkrong yang memiliki kesamaan nasib. Baik Kevin, Koirul, maupun Febrianto sama-sama tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih sering menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. Ketiganya sama-sama lebih senang menikmati masa muda mereka dengan melakukan kenakalan mereka tanpa memikirkan masa depan, termasuk memikirkan pemasukan untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Benar-benar manusia-manusia yang tidak punya arah. Sekalinya butuh uang, mereka berupaya mendapatkan uang dengan kenakalan atau segala hal yang mereka halalkan. Salah satunya adalah mencuri. Sehingga banyak warga yang tidak suka dengan perangai mereka ini. Dan bisa dikatakan, di antara mereka bertiga, Febrianto lah yang dikenal paling mengganggu, paling nakal, dan paling sering berbuat ulah. Karena perangainya tersebut jugalah Febrianto sering sekali ditegur oleh Jalal. Dan di sisi lain, Febrianto yang sering ditegur oleh si kakek Jalal ini merasa kesal dan jadi menyimpan dendam karena teguran kakek Jalal. Kemarahan Febrianto pada kakek Jalal memuncak setiap harinya karena tidak terima ditegur. Seolah-olah dendam itu terus memupuk di dalam hatinya. Dan ditambah lagi emosinya juga semakin kacau karena dibarengi dengan masalah lain, yaitu ketika Febrianto yang entah sedang butuh uang namun tidak jelas untuk apa, lalu dia bingung bagaimana cara agar bisa mendapatkan uang tersebut dengan cepat. Di dalam kekalutan tersebut, yang terbesit di dalam pikirannya adalah mencuri sebagai cara instan untuk bisa mendapatkan uang. Dan saat memikirkan targetnya, hanya ada satu orang yang terlintas di kepalanya, yaitu orang yang sangat dia tidak sukai, yaitu orang yang selalu menegurnya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kakek Jalal. Febrianto mengingat kalau kakek Jalal ini memiliki hewan ternak yang bisa dia curi dan juga dia jual. Seiring dengan rencana pencurian terhadap kakek Jalal, Febrianto yang menyimpan dendam kepadanya memutuskan untuk sekalian saja membalaskan dendam. Namun hanya ada satu cara untuk membalaskan dendam tersebut, yaitu dengan menghabisi nyawanya. Di dalam pikirannya di saat itu, jika dia berhasil menghabisi nyawa kakek Jalal, dia bisa juga menguasai lebih banyak harta dari kakek Jalal yang bisa dia gunakan untuk berfoya-foya tanpa bekerja keras bersama teman-temannya. Namun sobat, untuk mewujudkan rencananya tersebut, Febrianto merasa tidak bisa melakukannya sendiri. Dia lalu mengajak orang lain, yaitu teman-temannya yang bernama Kevin dan Koirul. Dia tidak perlu effort untuk mengajak kedua orang tersebut. Tidak perlu membujuk, tidak perlu merayu dengan hal-hal yang menjanjikan. Karena kedua temannya ini langsung mau membantu Febrianto untuk melancarkan rencananya. Karena memang mereka berdua adalah teman yang sama-sama nakalnya dengan Febrianto. Dan mereka juga bakal mendapatkan bagian dari rencana jahat ini. Sebelum memulai aksi mereka pun mulai menyusun rencana. Dan terbagilah peran mereka masing-masing. Febrianto sebagai perencana dan otak dari pengeksekusian yang akan menjadi eksekutor, dan Kevin serta Koirul akan berperan untuk memastikan nantinya kakek Jalal tidak melawan dengan memegangi tubuh sang kakek. Rencananya juga mereka akan menghabisi nyawa kakek Jalal di area kebun jati di desa mereka. Pada hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, mereka pun akhirnya siap menjalankan misi. Febrianto akhirnya berangkat ke rumah kakek Jalal. Meski bukan aktor, Febrianto membuat sandiwara dan berakting seolah-olah ada hal penting untuk bisa membujuk kakek Jalal keluar dari rumahnya. Di saat itu dia menggunakan alasan jika ada sengon roboh kakek Jalal yang polos dan tidak curiga sama sekali. Akhirnya percaya dengan kata-kata Febrianto. Dan dia ikut dengan Febrianto yang mengajak kakek Jalal untuk pergi ke arah area kebun jati sekitar 300 meter dari rumah kakek Jalal. Singkat cerita, setelah itu dengan cepat mereka memulai aksi sesuai dengan yang sudah direncanakan. Setelah memastikan keadaan benar-benar sepi, Febrianto tanpa aba-aba langsung meraih leher kakek Jalal, mencepatnya dengan sangat kuat. Kakek Jalal yang dicekik merasa nafasnya tersendat, apalagi di saat itu dia sudah tua renta, sehingga dia berupaya untuk melawan, namun tenaganya tidak begitu kuat. Dan disitulah tugas Kevin dan Koirul, yaitu memegangi tangan dan kaki kakek Jalal sehingga kakek Jalal benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali.
Febrianto memanfaatkan situasi tersebut untuk mencari kakek Jalal lebih kuat lagi. Hingga pada akhirnya kakek Jalal tidak bisa lagi bernafas dan tiba-tiba terdengarlah suara orokan. Pertanda nafas kakek Jalal benar-benar sudah terhenti. Seketika kakek Jalal pun lemas dan Kevin serta Koirul langsung melepas genggaman mereka pada tubuh kakek Jalal. Sehingga kakek Jalal pun jatuh tersungkur ke tanah. Dalam keadaan kakek Jalal yang sudah sekarat, mereka pun merogoh saku celana kakek Jalal untuk mencari uang yang mungkin saja dibawa oleh sang kakek. Mereka pun menemukan uang senilai Rp65.000. Kemudian, mereka melanjutkan kekejiannya lagi. Meski kakek Jalal sudah tidak berdaya, Febrianto yang masih belum puas di saat itu menginjak-injak tubuh pria tua renta tersebut. Diikuti juga dengan Kevin dan Koirul untuk memastikan kakek Jalal benar-benar sudah meninggal dunia. Lalu setelah itu, mereka pun sama-sama menggotong tubuh kakek Jalal. Mereka membawa tubuhnya menyeberangi sungai dan kemudian menguburkan jasadnya di sana. Setelah mereka menghabisi nyawa kakek Jalal, mereka pun kembali ke rumah kakek Jalal untuk melancarkan aksi berikutnya, yaitu menggasak semua harta benda milik kakek Jalal. Mereka mengambil 1 ekor kambing, 1 unit motor, dan setelah itu mereka yang tidak ingin dicurigai lantas segera melarikan diri. Mereka juga langsung menjual 1 ekor kambing milik kakek Jalal yang laku senilai 1,2 juta rupiah. Namun sobat, ternyata mereka juga masih belum puas. Kemudian kembali lagi ke rumah kakek Jalal pada keesokan harinya, tepat di hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Saat itu, tepat pada malam hari sekitar pukul 8 malam. Mereka mengambil 1 ekor kambing lagi, lalu kemudian mereka pun melarikan diri lagi. Kali ini, kambing yang mereka curi, laku mereka jual seharga 1,5 juta rupiah. Namun sobat, meski mereka sudah berhati-hati dalam menjalankan rencana pencuriannya, rupanya ada seorang warga yang menyaksikan aksi mereka ketika mencuri. Warga tersebut bernama Siman. Siman ini rumahnya persis di belakang rumah kakek Jalal. Ketika dia baru saja pulang ke rumahnya dan hendak masuk ke dalam rumah, di saat itu Siman sempat melihat adanya 2 orang sedang melarikan diri keluar dari rumah kakek Jalal dan terlihat sangat mencurigakan. Di mana satu di antara mereka pergi sambil memanggul kambing. Begitu kedua orang itu kabur, Siman langsung memeriksa kandang kambing milik kakek Jalal yang berada di belakang rumah. Dan ternyata benar, kambing milik kakek Jalal berkurang 2 ekor. Yang dimana Siman mengetahui bahwa kakek Jalal memiliki 6 ekor kambing totalnya. Siman di saat itu berpikir, jika yang dicuri malam itu hanya 1 ekor kambing, berarti 1 ekor lagi sudah dicuri dari sebelum-sebelumnya. Karena yang hilang 2 ekor, namun yang terlihat oleh Siman yang dibawa oleh si pencuri adalah 1 ekor. Lalu melihat keadaan tersebut, Siman pun buru-buru mendatangi rumah kakek Jalal untuk melaporkan apa yang dia lihat. Di saat itu, Siman memanggil-manggil kakek Jalal, namun kakek Jalal tidak menyahut. Dan hal itu membuat Siman berspekulasi mungkin saja kakek Jalal tidak ada di rumah. Dan seketika, kabar soal pencurian kambing milik kakek Jalal pun menghebohkan warga desa. Mereka berdatangan ke rumah kakek Jalal, sementara pemilik rumah malam itu tidak diketahui keberadaannya. Kakek Jalal benar-benar menghilang seperti ditelan bumi. Kondisi pintu rumahnya masih tertutup rapat. Atas kabar yang menghebohkan ini, salah seorang kerabat dari kakek Jalal yang juga datang ke rumah kakek Jalal akhirnya mencoba untuk membuka pintu belakang rumah. Dan saat pintu belakang rumah dibuka, tampaklah kondisi di dalam rumah sudah berantakan, di mana lemarinya juga terbuka serta isinya berserakan, seperti ada seseorang yang masuk ke dalam rumah tersebut dan sedang mencari barang-barang berharga. Namun, si pemilik rumah yaitu kakek Jalal tidak juga diketahui keberadaannya. Lalu sejak malam itu, warga yang di saat itu panik, mengira kakek Jalal hilang atau mungkin terjatuh di suatu tempat karena dia sudah tua. Mereka pun langsung mencari keberadaan kakek Jalal dimanapun di saat itu. Dan warga yang tidak kehabisan akal juga mencari keberadaan kakek Jalal ke orang pintar di desa tersebut, atau bisa dikatakan paranormal. Dan berdasarkan keterangan dari si paranormal, katanya kakek Jalal disekap dan sudah tidak bernyawa. Percaya tidak percaya, ucapan dari paranormal ini seolah sebagai petunjuk, dan di saat itu para warga terus melakukan pencarian.
Hingga pada akhirnya keesokan harinya, yaitu hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024, saat warga mencari di area kebun jati, warga pun menemukan sepasang sandal, topi, dan juga sabit yang tergeletak di dekat sungai arah barat rumah korban. Saat itu, warga mengira kakek Jalal mungkin saja hanyut terbawa sungai, sehingga pencarian sempat difokuskan ke sungai tersebut. Namun ternyata hasilnya nihil, kakek Jalal juga tidak ditemukan. Warga yang semakin panik juga akhirnya melaporkan kehilangan kakek Jalal ini ke pihak kepolisian, dan polisi juga langsung turun ke lapangan untuk membantu pencarian. Singkat cerita, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024, warga menyeberangi sungai dan melakukan pencarian di kebun jati. Saat itulah, salah seorang warga menemukan sebuah gundukan yang terlihat sangat mencurigakan. Mereka yang merasa curiga di saat itu sudah punya feeling yang tidak enak. Mereka bersama-sama memutuskan untuk menggali gundukan tersebut. Dengan suasana yang benar-benar membuat mereka cemas, si penggali pun deg-degan. Mereka menebak-nebak apa isi di dalam lubang gundukan tersebut. Dan di saat digali, sudah mulai terlihat dan tercium bau yang sangat menyengat. Dan disitulah, setelah digali sedalam 40 cm, betapa terkejutnya mereka. Ternyata benar, isi dari gundukan tersebut adalah jasad kakek Jalal yang sudah meringkuk dan sudah mulai membusuk. Semua warga di saat itu kaget. Ada yang berteriak, ada yang menangis. Mereka syok, mereka tidak menyangka. Apa yang mereka pikir selama ini kakek Jalal hilang karena hanyut. Ternyata kakek Jalal terkubur di sana. Yang jadi pertanyaannya, siapa pelaku dari aksi keji ini? Atas temuan jasad kakek Jalal di dalam lubang gundukan tersebut, warga langsung melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Polisi yang mendapat laporan segera membentuk tim penyidik gabungan untuk melakukan serangkaian penyidikan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad kakek Jalal ke Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, ditemukan luka lebam di dada dan di lengan korban, serta luka sayat di tubuhnya. Berdasarkan hasil otopsi itu juga, ditemukan tulang rusuk korban mengalami patah akibat benda tumpul. Diduga, tubuh kakek Jalal dipukul lalu diinjak-injak. Jasad kakek Jalal yang sudah selesai diperiksa kemudian dikembalikan ke keluarganya untuk diurus dan dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Isak tangis keluarga mengantarkan kakek Jalal ke peristirahatan terakhir. Kepergiannya membawa luka yang mendalam bagi keluarga. Begitupun dengan warga sekitar yang mengenal baik sosok kakek Jalal. Mereka tidak percaya jika kakek Jalal harus berakhir dengan sangat tragis. Pihak keluarga yang tidak terima pun lantas meminta polisi untuk segera menemukan siapa pelakunya dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Sementara polisi melakukan pemeriksaan secara mendalam dengan meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di lapangan. Saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya ada sandal milik korban dan 2 baju milik pelaku yang digunakan saat menghabisi nyawa korban. Ada bercak cairan merah juga di sana. Dalam pemeriksaan selanjutnya, sepeda motor dan kambing milik korban juga sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Di dalam penyelidikan itu, para pembeli harta benda hasil jarahan milik kakek Jalal ternyata diserahkan langsung oleh para pembeli ini kepada pihak penyidik sebagai bentuk dukungan mereka agar terungkapnya kasus tersebut. Polisi juga meminta keterangan para pembeli tersebut untuk mengungkap siapa para pelaku yang menjual harta benda milik kakek Jalal ini ke mereka. Hingga waktu terus berlalu, setelah melakukan serangkaian penyelidikan selama kurang lebih 1 pekan, polisi berhasil mengidentifikasi identitas tersangka, yaitu yang pertama, polisi dapat meringkus dan menangkap Febrianto di Jember. Saat hendak ditangkap, Febrianto mencoba melarikan diri, hingga dia akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Sedangkan 2 tersangka lain yaitu Kevin dan Khoirul berhasil ditangkap di Bali. Polres Jember bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat untuk menangkap Kevin dan Khoirul. Saat hendak menangkap keduanya, mereka pun sama seperti Febrianto, sempat hendak melawan petugas dan melarikan diri, hingga harus dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Setelah itu, keduanya pun akhirnya berhasil ditangkap. Setelah 3 pelaku berhasil ditangkap semua, kemudian mereka diamankan untuk diperiksa dan dimintai sejumlah keterangan. Setelah didesak, mereka pun akhirnya mengakui tindakan keji mereka kepada kakek Jalal. Dan di saat itu, Febrianto mengaku dia dengan tega melakukan tindakan keji tersebut karena ingin menguasai harta benda milik kakek Jalal. Dan dia kesal karena sering ditegur karena memang dia sering berbuat onar.
Dan untuk melancarkan aksi kejinya, Febrianto memang mengajak dua teman lainnya untuk terlibat. Dan agar kasus ini semakin jelas, polisi melaksanakan rekonstruksi sebanyak 16 adegan pada hari Kamis tanggal 29 Februari tahun 2024. Sehingga terungkaplah dengan jelas bagaimana perbuatan keji mereka terhadap kakek Jalal yang membuat kakek Jalal harus meregang nyawa. Akibat perbuatan mereka, ketiga pelaku ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 339 atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau justru penjara seumur hidup atau justru hukuman mati. Itu dia sobat, kisah malang dari kakek Jalal yang dihabisi oleh tetangga-tetangganya yang merupakan remaja-remaja nakal yang ingin sekali membalas dendam dan menguasai harta bendanya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?